Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan semua, ya, adik-adik semua. Selamat malam. Mohon maaf, saya mengganggu waktu untuk berlibur, waktu untuk bakar jagung ya, sama masak-masak ini. Mohon maaf, mungkin saya hanya minta waktu sebentar saja karena memang kita memiliki satu topik yang belum selesai dan semoga pada malam ini bisa diselesaikan ya, sehingga nanti adik-adik tinggal belajar untuk ujian ya. Kapan ujian ya? Tanggal 10, Bu. Tanggal 10 sudah ujiannya. Iya. Ya, semoga nanti nilainya bagus-bagus semua, bisa lulus dengan baik, kemudian bisa manfaat, bisa berguna nanti untuk pada saat bekerja ya. Mungkin izin share screen dulu. Bisa dilihat ya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Pada malam hari ini kita hanya punya 8 slide masuk judul ya. Jadi sebentar saja. Nanti temannya kalau yang belum masuk nanti dikabari saja. Oke. Bahasan kita kali ini adalah tentang nilai kritis. Apa itu nilai kritis? Jadi nilai kritis itu tidak hanya dalam laboratorium, tetapi di pemeriksaan radiologi juga memiliki nilai kritis. Ya. Apa itu nilai kritis? Adalah hasil pemeriksaan laboratorium di luar rentang nilai normal, ya, yang menunjukkan adanya gangguan daripada fungsi tubuh yang harus dilakukan penanganan segera karena memang nilai kritis ini mengancam jiwa. Kalau melihat dari hasil laboratorium, nah nanti dalam hasil itu kan ada misalnya kurang dari normal atau lebih dari normal, ya, ada rentangnya. Kemudian nanti mana yang low, mana yang high. Tapi berbeda dengan nilai kritis ini. Kalau nilai kritis, kalau dikatakan rendah, berarti dia rendah sekali sehingga bisa mengancam jiwa. Kalau tidak segera ditangani, dalam hitungan beberapa saat pasien bisa meninggal. Ya. Jadi bedanya nilai kritis dengan high low yang ada di hasil pemeriksaan itu. Kalau nilai kritis intinya adalah dia mengancam jiwa. Jadi harus segera dilaporkan, segera diambil eksekusi, segera diterapi oleh dokter penanggung jawab. Nah, apabila teman-teman nanti pada saat sudah bekerja menemukan hasil-hasil laboratorium kritis, maka harus segera dilaporkan ke DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan. Karena memang pasien ini harus dilakukan terapi ya, segera mungkin. Kemudian nilai kritis sendiri ya laboratorium tadi, angkanya berapa dan sebagainya itu ditentukan melalui kesepakatan diskusi antara pihak laboratorium sendiri bersama dengan para klinisi atau dokter yang penanggung jawab ya dalam hal ini. Jadi dokter-dokter yang memiliki pasien tersebut ini didiskusikan dulu bersama dengan laboratorium. Biasanya dari DPJP-nya laborat ya. Penanggung jawabnya laborat nanti melakukan koordinasi dengan para dokter melalui komite medis kalau ada di rumah sakit ya. Kalau misalnya itu di lab swasta ya tidak usah pakai komite medis, cukup dengan referensi atau literatur yang ada kemudian disampaikan kepada dokter pengirim. Nah, untuk menentukan berapa sih batasan yang dikatakan kritis tadi bisa diambil dari referensi, bisa jurnal, bisa dari literatur, buku, atau misalnya sudah ada konsensus yang ada. Misalnya dari laboratorium nasional misalnya sudah mengeluarkan hasil konsensus, kapan dikatakan nilai kritis itu juga bisa dipakai. Biasanya status nilai kritis ini dipersyaratkan dalam akreditasi rumah sakit. Baik itu yang diselenggarakan oleh SNAR. SNAR itu adalah Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit ataupun GCI. GCI itu yang namanya Joint Commission International. Jadi
dia akreditasi tingkat internasional. Nah, ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi nanti kalau adik-adik sudah bekerja, pada saat akreditasi jangan kaget kalau ternyata diminta bukti daripada nilai kritis. Nah, pada saat penentuan, nah ini semua bukti harus dilampirkan atau disiapkan. Daftar hadir, ya, undangan, kemudian notulensi, semua harus ada. Jadi kapan penentuan nilai kritis tersebut? Rapatnya itu kapan, dihadiri oleh siapa, misalnya dari laboratorium ada enggak, kemudian dari dokter DPJP-nya, penanggung jawabnya ada atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini bisa dihadiri oleh pihak manajemen ataupun tidak, ya. Yang penting antara laboratorium dan klinisi itu saling berkomunikasi. Karena nanti yang terjadi bahwa misalnya dokter bedah, dia memiliki angka kritis sendiri. Saya dikatakan misalnya ureum misalnya, ureum dikatakan kritis, itu menurut dokter bedah misalnya 100. Kalau kadarnya 100 saya tidak berani operasi atau saya tidak berani melakukan tindakan. Tapi beda lagi nanti dengan penyakit dalam. Misalnya, saya misalnya punya pasien dengan ureum 400 baru saya tidak bisa melakukan tindakan, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti dilakukan semacam diskusi, kesepakatan, sehingga laboratorium itu tidak bingung, tidak memilah-milah lagi, oh ini miliknya dokter bedah, oh ini penyakit dalam, oh ini miliknya anak, ini miliknya siapa. Itu tidak, ya. Jadi nilai kritis diambil sama, maka diambillah kesepakatan diskusi dengan para DPJP atau klinisi. Nah, setiap pelaporan nilai kritis harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan bersama. Nah, biasanya tertuang dalam sebuah SOP, standar operasional prosedur, ya, harus dipatuhi bersama. Nah, untuk prosedurnya, untuk pelaporan nilai kritis tersebut, yang pertama, apabila nanti teman-teman ini menemukan laboratorium kok ini harganya nilai kritis gitu ya, pastikan bahwa nilai kritis tersebut atau hasil lab kritis tersebut itu tidak ada kesalahan pada saat pemeriksaan, baik analitik maupun analitik. Misalnya contoh begini, ada kadar elektrolit misalnya kalium. Kaliumnya itu kadarnya 8, ya. Kadarnya 8. Nah, padahal kalium dengan kadar 8 itu sudah dikatakan kritis bagi dokter, itu mengancam nyawa. Kalau tidak segera ditangani bisa jadi fibrilasi jantung, ya, atrial fibrilasi, pasiennya bisa meninggal dalam waktu beberapa saat, ya. Bisa hitungan menit, bisa hitungan jam, ya, itu meninggal, ya. Nah, padahal hasil kalium yang tinggi itu ternyata ada kesalahan di laboratorium. Misalnya kesalahannya dalam sisi pengambilan, ya. Sampelnya itu lisis. Dengan sampel yang lisis tetap dilakukan pemeriksaan. Akibatnya kaliumnya itu tinggi. Padahal pasien yang ada di ruangan tersebut, ya, dirawat inap, kondisinya baik-baik saja. Ya. Kondisinya baik-baik saja, dia hanya butuh perawatan biasa seperti itu. Nah, pada saat ini terjadi kesalahan di laboratorium, baik itu praanalitiknya misalnya kayak tadi serumnya bermasalah, kemudian dilaporkan ke DPJP atau yang punya pasien, ya, dokter yang punya pasien, apa yang terjadi? Maka dokter itu akan melakukan terapi, ya, terhadap pasien tersebut. Padahal kondisi pasien baik-baik saja. Nah, berarti kan terjadi kesalahan, ya, jadi malpraktek di situ. Ini harus dilihat dulu. Kalau misalnya laboratoriumnya angkanya segini, 8 tadi ya misalnya kalium, itu ada kesalahan dari laboratorium atau tidak? Praanalitiknya betul atau tidak? Kemudian analitiknya betul atau tidak? Ya. Alatnya bermasalah atau tidak? Kontrolnya masuk atau tidak? Nah, kalau misalnya ini semua sudah tidak bermasalah, ya, baik itu praanalitik maupun analitiknya serasa baik-baik saja, tidak ada masalah, baru ini dilaporkan. Ya. Laporkan dulu ke dokter penanggung jawab laboratoriumnya atau dokter PK-nya yang menjadi penanggung jawab di laboratorium tersebut. Laporkan dulu, karena
semua hasil kritis harus dianalisa dulu. Ini tadi ditelusuri pasiennya dengan apa, ya. Kondisi pasiennya, diagnosanya apa, kemudian gimana preanalitiknya, kontrolnya dan sebagainya, itu harus terekap semua, ya. Nah, setelah dilaporkan ke dokter penanggung jawab laboratorium, nanti hasil yang tadi dilaporkanlah ke perawat, ya, yang ada di ruangan peminta atau dokter yang meminta yang ada di ruangan atau di bangsal. Nah, karena apa? Mereka perawat-perawat itu yang tahu kondisi real daripada pasien saat ini. Misalnya kita menemukan hasil elektrolit misalnya natrium, ya. Natriumnya tinggi 150 atau 160 misalnya seperti itu. Nah, perawat kan yang tahu, misalnya kondisi saat ini gitu ya, kondisi pasiennya sangat kejam. Gitu. Maka pada saat dilaporkan ke ruangan sesuai kondisinya dengan ruangan tersebut. Ya. Beda lagi kalau tadi ada kesalahan daripada laboratorium preanalitiknya, misalnya dilaporkan ke perawat, pasiennya baik-baik saja, pasti akan terkonfirmasi. Oh, ini pasiennya tidak apa-apa, kok laboratoriumnya hasilnya sangat tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian dokter yang ada di ruangan maupun perawat yang ada di ruangan segera melaporkan ke DPJP atau dokternya yang punya pasien tadi, ya. Nah, bisa melalui telepon atau WhatsApp, ya, tapi harus segera diterima. Ya. Kalau misalnya melalui chatting, misalnya saat ini ada ditemukan nilai kritis, kemudian dokternya sedang tidak memegang HP, tidak ada konfirmasi telepon, ya mungkin bisa dibukanya besok pagi, padahal pasien saat ini sedang dalam kondisi gawat darurat, ya. Jadi harus ditelepon sampai dengan menerima DPJP-nya, ya. Kemudian setelah diterima, dia akan menanyakan klinisnya pasien bagaimana, kondisinya saat ini bagaimana, baik atau kurang baik. Nah, nanti akan dilakukan terapi. Nah, nilai kritis sendiri harus dilaporkan segera mungkin. Ya. 15 sampai 30 menit harus diterima oleh dokter penanggung jawab. Jadi misalnya adik-adik menemukan HB misalnya, HB-nya 3, kemudian segera laporkan ke dokter PK-nya, sudah, kemudian laporkan ke ruangan, dilaporkan ke DPJP. Nah, ini hanya ada punya waktu maksimal 30 menit. Ya. Karena standar mutu nasional rumah sakit dan standar mutu dari Kemenkes itu menetapkan pelaporan nilai kritis adalah maksimal 30 menit. Jadi dalam setengah jam itu harus sudah didapatkan sudah sampai ke dokter penanggung jawab. Tidak peduli misalnya dokter penanggung jawabnya sedang di luar kota atau sedang aktivitas apa, itu tidak ada toleransi sama sekali, ya. Jadi dalam waktu 30 menit ini sudah harus diterima dan dilakukan feedback, ya. Nah, yang tadi pelaporan dari laboratorium ke ruangan dan sebagainya ini harus didokumentasikan. Semuanya harus tertulis, ya. Dalam ada buku, ya. Ada buku yang tempat mencatat, isinya adalah tanggal kapan nilai kritis itu ditemukan, ya, dan dilaporkan. Pasiennya namanya siapa, nomor rekam medisnya berapa, kemudian hasilnya itu berapa. Hasilnya itu misalnya HB atau misalnya gula, GDS, atau misalnya dia faktor koagulasi dan sebagainya, itu ditulis dulu. Hasilnya berapa. Ya. Kemudian waktu keluar hasil ini jam berapa, ya, jam berapa ditemukan. Kemudian waktu lapornya jam berapa, nama pelapornya siapa, ya, yang dari laborat, ya, itu siapa yang melaporkan. Kemudian yang menerima tadi telepon tadi yang ada di ruangan itu siapa, itu harus tercatat. Kemudian dilakukan paraf, ya. Waktu yang diambil 30 menit tadi, ya, itu dilihat dari keluar tadi, ya, keluar dari hasil
hasil keluar dari alat, ya, begitu diperiksa alat keluar, teman-teman melihat oh ini ada nilai kritis sampai dengan diterima oleh DPJP tadi, ya, 30 menit maksimal. Kemudian tadi sudah ada di buku ya laporannya, dan semuanya didokumentasikan di rekam medik. Jadi misalnya dari laborat menelpon ke ruangan, diterima oleh perawat harus mencatat di rekam medis yang disebut dengan situ ada bagiannya ya, catatan perkembangan pasien. Jadi catatan perkembangan pasien itu ditulis oleh dokter, oleh perawat dan sebagainya. Ini melihat perkembangan per hari, ya per shift per hari pasiennya gimana, hasilnya apa dan sebagainya. Semua dicatat di situ. Ya. Harus muncul di dalam rekam medis. Kemudian distempel nilai kritis, ya. Nilainya berapa, kemudian para penerimanya laporan, para pemberi laporan, jam berapa dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh dari nilai kritisnya. Misalnya dari urea ya, bun misalnya. Dikatakan nilai kritis kalau kadarnya itu 100. Ya, kalau kita lihat kan ureum itu normalnya kurang dari 37, kurang dari 40 ya. Kalau dia 100 ini sudah dikatakan nilai kritis. Kemudian misalnya ini ya, klorida. Klorida itu batas bawah dikatakan kritis itu 75. Sedangkan batas atasnya adalah 125. Padahal kita tahu kadar klorida sendiri hanya berapa? 90-an ya, 90-an. Kreatinin misalnya. Nah, kreatinin ini dikatakan kritis itu dari literatur adalah 6. Tetapi belum tentu dokter penyakit dalam menyetujui bahwa kreatinin 6 itu mengancam nyawa bagi mereka. Nanti harus dilakukan koordinasi. Bisa saja dokter spesialis itu menganggap 8. Bagi saya kritisnya itu hanya 8. Tapi bagi dokter bedah mungkin beda. Atau dokter anestesi. Ya. Atau misalnya dia kepentingannya mau transfusi. Misalnya seperti itu. Itu beda. Nilai kritisnya juga beda. Nah, ini harus disepakati. Apakah mau menggunakan 6 sesuai literatur, apakah menggunakan 8, apakah 10 atau yang lain atau 4 misalnya. Nah, itu harus ada kesepakatan. Jadi ya, pertemuan antara laboratorium dan para dokter. Kemudian misalnya glukosa ya. Glukosa batas bawah dikatakan kritis adalah 45. Batas atasnya 450. Nah, padahal kadar normalnya adalah berapa? 70 sampai 100. Nah, ini juga harus dilakukan kesepakatan ya. Berapa kadar yang disepakatinya ya. Kemudian kalau ini di cerebrospinal ini beda lagi ya. Nilai kritisnya adalah 200. Nah, maksimalnya. Yang minimalnya adalah kurang dari 40 ya. Kemudian pH ya. pH biasanya di urin ya 7,2, 7,8. Kemudian ini ya kalium tadi itu adalah 2,8 dan batas atasnya adalah 6,2 ya. Natrium juga silahkan dibaca nanti ya. Gitu. Jadi nilai kritis itu bisa di semua pemeriksaan ya. Semua pemeriksaan dalam arti bisa di hematologi, bisa di kimia, yang bisa di patologi anatomi, bisa di mikrobiologi dan sebagainya ya. Nah, tidak semua parameter memiliki nilai kritis. Kalau misalnya pemeriksaannya CK atau CKMB, kalau di literaturnya tidak menyebutkan dia ada nilai kritisnya ya tidak sebagai nilai kritis. Jadi nilai kritis ini memang pada saat ini terlampaui akan menyebabkan kematian pada pasien. Gitu ya. Misalnya ini trombosit ya. Trombosit 40 dikatakan nilai kritis, kemudian batas atasnya 1000. Kalau trombositnya itu di atas 1000 ya, berarti sudah mempengaruhi daripada kekentalan darah, volume darah dan sel-sel yang ada di darah, sehingga
bisa menyebabkan trombosis gitu ya. Jadi harus segera dilakukan terapi, entah itu pengambilan ya, trombositnya diambil atau dilakukan terapi yang lain. Ini terserah pada DPJP-nya. Misalnya HB ya. HB juga seperti itu. Dikatakan 7 ya, kurang dari 7 ini dia sudah tersebut nilai kritis ya. Kalau maksimalnya atau lebih dari 20 itu juga nilai kritis ya. Kenapa? Karena HB7 harus ditransfusi. HB20 harus diambil di phlebotomi terapi. Kemudian misalnya di WBC ya atau leukosit. Ini batasnya kurang dari 2 dan lebih dari 40. Atau misalnya kita melihat ada blast gitu ya, misalnya di preparat darah tepi ada blast, ini juga dilaporkan karena dia masuk dalam nilai kritis juga. Nanti anak-anak ada rate-nya tersendiri ya. Silahkan nanti dibaca. Kemudian ini kalau mikrobiologi, kalau terjadi kultur yang positif itu juga nilai kritis ya. Termasuk dengan pemberian transfusi. Kalau misalnya dia ada reaksi transfusi, lihat misalnya ada hemolisis ya. Urinnya kok merah gitu. Oh, berarti ada hemolisis misalnya karena transfusi, ini juga dilaporkan sebagai nilai kritis ya. Ini patologi anatomi juga memiliki nilai kritis juga. Nah, kalau misalnya dia terdapat keganasan, ya, malignansi, itu juga harus dilaporkan sebagai nilai kritis. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua belum melanjutkan liburannya, ya. Silahkan. Mungkin masih bingung karena teman-teman belum masuk di dunia kerja ya. Jadi ditelan saja, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya sudah bekerja sudah ada ada pandangan itu tentang nilai kritis. Ya. Karena ini teman-teman laboratorium itu harus paham sekali dengan nilai kritis. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tuh, materinya sedikit ya, materinya sangat sedikit. Cuma nanti kalau teman-teman sudah bekerja, aplikasinya yang banyak itu diimplementasinya. Kalau teorinya sih sedikit ya. Silahkan, monggo. Ya. Kalau ada pertanyaan. Parameter-parameter tertentu harus dihafalkan ya, dihafalkan misalnya kayak tadi HB7, HB20 gitu kan, karena ada alasannya tersendiri. Meskipun nanti di rumah sakit itu harus didiskusikan kembali dengan dokter klinisi ya, tidak bisa laborat langsung menentukan sendiri, itu tidak boleh, tidak perkenankan. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau memang bertanya Ibu. Oh iya. Maaf untuk kameranya karena ada halangan. Berarti kalau nilai pasti nilai kritis itu tidak ada ya Bu? Maksudnya karena setiap rumah sakit itu berbeda-beda nilai kritisnya. Iya. Begitu ya Bu? Oh, berarti nanti di dunia kerja kita dikasih kayak lembar kertas yang isinya nilai kritis atau enggak Bu? Atau tergantung situasinya saja? Ya, terima kasih Mbak Mutia ya. Mbak Mutia. Jadi masing-masing rumah sakit tadi ya, kan kita kan menetapkan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing klinisi kan. Harus bisa menyatukan pendapat mereka. Jadi rumah sakit A belum tentu sama dengan rumah sakit B ya. Nah, makanya masing-masing itu membuat SPO ya, standar prosedur operasional atau SOP ya. Mereka masing-masing membuat dan disepakati bersama. Jadi baik itu laboratorium, baik itu teman-teman yang ada di ruangan maupun dokter DPJP-nya, itu harus mematuhi itu. Kalau misalnya pada saat laboratoriumnya pada saat bekerja ya,
itu belum bisa terfasilitasi oleh sebuah sistem, maka teman-teman harus menghafalkan hasil ramuan tadi ya, hasil koordinasi antar laboratorium maupun dokter klinisi tadi, itu harus hafal. HB itu berapa, leukosit berapa, ini berapa, meskipun ada kepeannya ya, maksudnya ada yang tertempel, tetapi harus hafal di situ pada saat kapan harus dilaporkan. Tetapi kalau misalnya itu sudah bisa terfasilitasi oleh sistem, nah, jadi pada saat nanti begitu ada hasil keluar, sebelum dilakukan validasi, ya kan dilihat dulu. Nah ini sudah ada tanda sign di dalam yang namanya LIS ya, Laboratorium Informasi Sistem, itu sudah ada sign-nya bahwa ada tanda oh ini tuh parameter dengan nilai kritis. Gitu. Jadi teman-teman tidak usah menghafalkan kalau bisa terfasilitasi oleh sistem. Jadi begitu sudah ada tanda, terserah ya tandanya mau apa segitiga atau mau tanda seru atau mau tanda yang lain misalnya atau bintang-bintang dan sebagainya, itu monggo silahkan. Nah itu tidak usah menghafal. Jadi begitu sudah ada sign itu berarti oh ini ada nilai kritis yang harus dilaporkan. Nah nanti di hasil pun, di hasil printout cetak itu juga di situ bisa muncul oh ini hasil dengan nilai kritis. Itu kalau terfasilitasi oleh sistem. Tapi belum tentu laboratorium itu kan terfasilitasi oleh sistem, terutama laboratorium yang masih kecil-kecil atau yang masih baru gitu, yang semuanya masih serba manual, yaitu hanya bisa menghafal atau menempel apa saja parameter yang masuk dalam nilai kritis. Jadi nggak bisa ngepek antaranya rumah sakit A atau rumah sakit B, rumah sakit C itu masing-masing ya, tidak sama. Tergantung nanti kesepakatannya, kebijakannya itu menerapkan yang mana. Gitu ya. Begitu Mbak Mutia? Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman. Membayangkan seolah-olah nanti kita sudah bekerja. Gitu. Sudah bekerja. Jadi ada pemeriksaan ya, ada order, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian hasilnya keluar. Teman-teman ini memeriksa. Oh, kok ini ada hasil sekian. Nah, ini gimana nih? Normal atau tidak? Gitu ya. Seolah-olah kita sudah bekerja. Taruhlah misalnya ada pasien periksa gula ya, GDS misalnya. Pakai stick saja, tidak usah pakai alat kimia klinik ya. Nah, itu kadarnya 400. Nah, ini mau diapakan? Ini masuk nilai kritis atau enggak? Kemudian periksa lagi pasien yang lain 200. Ini harus dilaporkan atau tidak? Gitu ya. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Ibu. Mbak Aulia, monggo Mbak Aulia. Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa pelaporan maksimal itu 30 menit. Nah, apabila misalkan itu tidak dijawab oleh dokter penanggung jawab, kemudian pasiennya bagaimana Ibu? Apakah Pasiennya? Iya. Kan itu belum terjawab oleh dokter penanganan tanggung jawab gitu. Terus untuk pasiennya bagaimana? Apakah ditindaklanjut oleh laboratorium atau bagaimana? Ya, makasih pertanyaan Mbak Aulia ya. Jadi kalau misalnya laboratorium menemukan nilai kritis tadi ya, hasil yang abnormal tadi, kemudian sudah dilaporkan ke ruangan, sudah dilaporkan ke DPJP oleh perawatnya, kemudian DPJP-nya itu tidak menanggapi. Ya. Nah, kalau misalnya ini kondisionalnya gawat darurat kayak tadi ya, terjadi kalium yang tinggi, hiperkalemi sampai 8. Nah, ini kalau dokternya tidak segera merespon, maka tadi apa definisinya adalah mengancam nyawa. Ya. Mengancam nyawa, terjadi atrial fibrilasi pada jantungnya. Ya. Kemudian nanti bisa aja pasiennya itu meninggal dalam jangka waktu yang
tidak lama, ya, karena sifat dari kalium itu kan toksik, ya, karena dia berada di intrasel kan, intrasel maka terjadi atrial fibrilasi bisa menyebabkan kematian pada pasien. Nah, makanya dalam standar mutu harus kurang dari 30 menit sehingga dokter bisa melakukan terapi. Kalau tadi pertanyaannya dokternya sendiri yang tidak merespon, kemudian pasiennya akhirnya meninggal, kesalahan ada di siapa? Kira-kira? Salahnya ada di siapa? Di dokternya kan? Yang punya pasien kan? Karena kan sudah berusaha untuk dihubungi, ya, tapi tidak berespon. Tidak berespon. Kemudian pada saat kondisi pasiennya memburuk, kan juga perawat menghubungi, ya kan? Nah, perawat menghubungi dokternya belum merespon juga sampai pasiennya itu meninggal. Yang namanya DPJP, dokter penanggung jawab pasien, dia yang bertanggung jawab penuh atas pasien tersebut. Ya, baik hidup matinya si perawatan di sana atau terapi yang mau diberikan itu menjadi tanggung jawab beliaunya itu, ya kan? Nah, pada saat teman-teman yang lain sudah melakukan asuhan sesuai dengan prosedur yang ada, kemudian karena dokter yang tidak merespon, nah ini kesalahan ada di DPJP. Ya, ada yang memegang pasien tersebut, sehingga tanggung jawabnya dokter DPJP itu sangat besar. Pasiennya disembuhkan, ya, berusaha disembuhkan, ya atas usahanya DPJP, ya. Pasien memburuk juga mungkin dari kelalaian DPJP, misalnya seperti itu. Makanya dokter itu tanggung jawabnya sangat besar. Semua advis, ya, advis itu atas perintah dokter. Jadi teman-teman yang ada di rumah sakit, misalnya perawat, analis dan sebagainya, itu tidak boleh bertindak sebelum ada perintah dari dokter, karena memang yang menjadi penanggung jawabnya dokter itu, ya. Misalnya dokter penyakit dalam, dia pasiennya sakitnya misalnya jantung, ya, perawatnya itu tidak boleh melakukan terapi sendiri, ya, atau memberikan obat sendiri, ya. Harus sepengetahuan dokter. Kalau misalnya terjadi kegawat daruratan, ya, silahkan nanti teman-teman perawat mungkin melakukan tindakan emergensi. Boleh tindakan emergensi, tapi tetap atas sepengetahuan dan seizin daripada dokter yang punya pasien, karena semua kewenangan ada di beliaunya, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tuntutan dan sebagainya, bukan ke perawatnya tapi ke dokter yang punya pasien tadi, karena mungkin kelalaian beliaunya dan sebagainya. Nah, maka untuk seperti itu diatasi oleh sistem, ya. Jadi nanti misalnya kalau terjadi pasien dengan kondisi seperti ini, ya, dokter memberikan kewenangan kepada teman-teman ruangan atau kewenangan kepada perawat untuk melakukan tindakan A, B, C, D, E. Nah, ya, itu sudah melimpahkan kewenangannya. Itu diperbolehkan, tetapi pada saat DPJP tidak melimpahkan kewenangannya, tidak diperbolehkan sama sekali, ya. Itu ya Mbak Aulia. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin ada lagi, monggo teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kalau yang belum bisa membayangkan seolah-olah sudah bekerja, ya ditelan dulu, ya. Tapi kalau sudah membayangkan, oh nanti saya bekerja di laborat, kemudian saya menemukan seperti ini, gitu, nanti bisa imajinasi diri. Ya, tapi kalau yang belum, ya ditelan dulu, ya. Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri, ya. Selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga, ya. Kalau yang mau masak-masak silakan, mau berkumpul bareng-bareng ya silakan, ya. Mohon maaf saya mengambil waktu sekitar setengah jam
untuk dari liburannya. Mungkin itu dulu. Semoga pertemuan kali ini mendatangkan berkah untuk semua. Ya, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Ibu. share ke teman-teman materinya. Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Ya.